Bab 398. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Farai tetap diam saat tanganku menyentuh tulang dadanya. Dengan Rilmir aktif, aku bisa melihat kepingan salju tembus pandang seperti mana yang dipadatkan di dalam intinya, dikontrol dengan sempurna dan memancar dengan tujuan. Partikel-partikel itu terus-menerus disuling dan dilepaskan kembali ke tubuhnya melalui salurannya untuk memperkuat bentuk fisiknya dan menjaga lengan ajaibnya tetap di tempatnya. Seiring dengan kemampuan untuk melihat mana, Rilmir mereplikasi indera keenam inti mana yang disediakan untuk merasakan mana pada orang lain, memungkinkan aku untuk merasakan bobot yang menghancurkan dan kemantapan glasial dari inti Farai yang memancar keluar darinya. Aku memejamkan mata, fokus pada indera kedua ini. Lepaskan semburan kecil mana, kataku pelan, lalu mengikuti saat mana air murni, sekarang titik berkilau dari bentuk es yang menyimpang di dalam inti Farai, berlari keluar melalui pembuluh darah mana dan ke atmosfer. Sekarang, gunakan mana ambien dan fokus untuk memurnikannya di dalam intimu. Secara khusus, pikirkan tentang mengklarifikasi inti kamu sendiri. Petik 2. Farai menarik napas dalam-dalam. Aku membuka mataku untuk melihat partikel mana di atmosfer, hampir semua air dan tanah, ditarik ke dalam tubuhnya dan kemudian intinya, seperti bagaimana paru-parunya menarik udara. Di dalam inti seputih salju, mana dengan cepat dimurnikan dan disiapkan untuk digunakannya. Aku memintanya untuk mengulangi proses ini beberapa kali, lalu pindah ke Byron. Dia mengamati aku dengan hati-hati saat aku menekankan tangan aku ke tulang dada. Aku terkejut dengan semburat berasap pada inti putihnya yang cerah. Apakah inti atau manamu sekarang terasa berbeda dari sebelum Kadel menyerangmu dengan Soulfire? Aku bertanya, memperhatikan dengan cermat saat dia melepaskan mana, menarik napas kaku, dan kemudian menariknya kembali. Dia mengulangi latihan itu lagi sebelum menjawab. Aku tidak yakin bagaimana menjawab pertanyaan itu. Aku harus bekerja tanpa lelah untuk membangun kembali kekuatan aku setelah pertempuran itu, dan aku hampir menyerah dan menerima nasib aku. Namun secara fisik, ketika kamu menyalurkan mana sekarang, apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda di intimu? Dia menutup matanya saat dia mengulangi siklus itu 2 kali lagi. Aku tidak yakin bahwa aku telah mendapatkan kembali semua kekuatan aku, katanya akhirnya. Tapi aku juga tidak ingat apakah sihirnya terasa berbeda sebelumnya. Mengangguk tanpa suara, aku pindah ke Mika. Saat tanganku menekan tulang dadanya, bibirnya melengkung membentuk seringai dingin. Aku sudah memberitahumu sekali sebelumnya, aku terlalu tua untukmu. Regis mengawasi dari bebatuan tempat Gideon dan Emily meletakkan semua peralatan mereka. Dia terkekeh menghargai. Dan terlalu cantik juga. Dia melemparkan pandangan terkejut dari balik bahunya, lalu mengangkat alis ke arahku. Apakah makhluk kecil itu mencoba menggodaku? Sebenarnya, dia adalah senjata pemusnah masal asuran, dan dia menggoda semua orang, kataku tanpa basa-basi. Sekarang fokus. Lepaskan mana kamu, tahan, lalu tarik kembali mana ambien. Petik 2. Aku tidak bisa merasakan mekanisme apapun yang Keses gunakan untuk membatasi potensi lens, tapi aku tidak menyangka akan semudah ini. Selain itu, aku perlu menetapkan beberapa dasar dalam nuansa masing-masing inti dan manipulasi mana lens. Ketiganya sangat efisien dalam melepaskan dan menyerap kembali mana. Apapun yang menghalangi mereka, tampaknya dirancang khusus sehingga tidak akan mengganggu proses penggunaan sihir yang sebenarnya. Baiklah, kita semua sudah siap di sini, kata Emily, menyela pikiran-pikiran ini. Aku mengangguk, dan Emily dan Gideon mulai melengkapi ketiga lens dengan berbagai peralatan yang memungkinkan mereka membaca output mana dan waktu reaksi jauh lebih akurat daripada yang bisa kulakukan sendiri. Sementara mereka melakukan itu, aku menarik 3 item dari rune dimensi aku. Aku menyerahkan yang pertama kepada Mika, yang membalikannya dengan rasa ingin tahu di tangannya, dan kemudian kembarannya ke Farai. Byron menerima tanduk yang kuambil dari sisa-sisa reruntuhan Urait, Valeska, memegangnya dengan hati-hati di depannya seperti sarang tawon. Tanduk ini mengandung banyak mana, aku menjelaskan. Kamu akan menggambar dari mereka seperti yang aku lakukan dengan tanduk Punggawa Uto dulu. Mereka sangat kuat, tapi, kataku cepat, saat Byron dan Mika membuka mulut mereka untuk berbicara, aku perlu memperingatkanmu, ada efek tambahan juga. Kamu akan menangkap beberapa kenangan pemilik sebelumnya. Itu bisa tidak nyaman. Intrik lens dengan cepat berubah menjadi ketidakpastian. Tapi manfaat apa yang kamu harapkan dari sumber mana seperti itu? Farai bertanya, memasang klakson di pangkuannya dan menatapku. Jika harapanmu adalah untuk mengalahkan penghalang dengan aliran mana yang tiba-tiba, aku khawatir itu sudah pernah dicoba sebelumnya. Eliksir tidak berpengaruh pada kita. Tidak semudah itu, aku mengakui, melirik Emily, yang mengacungkan jempol saat dia selesai mengaktifkan peralatan pemantau terakhir. Di belakangnya, Gideon menatap pembacaan, alisnya yang setengah tumbuh berkerut konsentrasi. Aku tidak bisa menjanjikan waktu dan usaha kita akan membuahkan hasil. Tetapi tidak seorang pun dari kita yang mampu menerima begitu saja keterbatasan kita saat ini. Mika menatap tanah, tatapannya jauh dan ekspresinya membatu. Di sebelahnya, ada muatan di mata Byron, intensitas yang memenuhi udara dengan statis mendengung yang mengangkat bulu di lenganku. Tapi Farai yang mengejutkanku.
Dia berdiri dalam satu gerakan cepat dan anggun, tatapannya yang berkerut terkunci pada batu berlumut di kakiku. Arthur, aku tahu aku berbicara mewakili semua Lens ketika aku mengatakan kami berterima kasih atas waktu dan usaha kamu. Jeda, hanya sekejap, lalu tetapi apakah kamu yakin upaya kamu di sini sepadan dengan waktu kamu? Kamu adalah kunci kemenangan melawan Alakria dan Epeotus. Jika waktumu akan lebih baik dihabiskan untuk melatih dirimu. Tidak, kataku tegas saat matanya yang tajam menatapku. Dicaten tidak membutuhkan penyelamat atau aku berjuang untuk kata itu, lalu berkata, dewa lain untuk menggantikan Asura. Dibutuhkan tentara dan jenderal, rakyat, pahlawan. Dicaten membutuhkan Lens. Lens Farai yang selalu tak tergoyahkan-goyah, sesaat, tatapannya mencari untuk menentukan apakah akan mempercayai kata-kataku. Tentu saja, kamu benar. Membungkuk kaku padaku, dia tenggelam kembali ke tempat tidur lumut yang lembut, memegang tanduk di kedua tangannya di pangkuannya. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Berlutut di samping danau, jari-jariku menelusuri air sedingin es. Langkah pertama adalah mencari tahu apa sebenarnya yang mencegah kamu memurnikan inti kamu lebih jauh. Aku ingin kamu masing-masing bermeditasi sambil menggambar mana yang terkandung di tanduk ini. Biasanya, mengambil mana dalam jumlah besar dengan begitu cepat akan memaksa inti untuk mengklarifikasi dengan cepat. Saat kami memantau inti kamu selama proses percepatan ini, kami akan dapat melihat tanda-tanda pengikatan yang memengaruhi kamu. Petik 2. Kau harap, gerutu Gideon, membuat Emily terlihat kesal. Ya, kataku singkat, mengulurkan tangan ke samping. Sekarang, apakah kamu siap untuk memulai? Tentu saja, kata Farai. Ayo lakukan ini, tambah Mika dengan anggukan tegas. Byron tidak mengatakan apa-apa, tetapi menutup matanya dan fokus pada tanduk di tangannya. Semua sudah siap di sini, kata Emily bersemangat. Regis melompat dari batu dan berlari ke Mika, yang menatapnya dengan heran, lalu ke arahku dengan penuh tanda tanya. Anak anjing itu menghela nafas pasrah dan berkata, jangan terlalu bersemangat tentang ini, tapi, dan kemudian menghilang ke dalam tubuhnya. Mika tersentak dan hampir melompat berdiri, tapi aku menghentikannya dengan tangan terulur. Mana di tanduk ini bisa membuatmu gila? Regis dan aku akan membantumu tetap stabil sampai kamu bisa mengendalikannya, oke? Mungkin sedikit peringatan lain kali. Bentaknya, aku merasa dilanggar. Aku fokus pada Rilmir, menyalurkan sebanyak mungkin persepsi sensorik aku melalui Godrune. Silakan, Mika, mulai. Efeknya langsung terasa. Mana payung, diwarnai oleh bayangan hitam yang melekat pada semua hal yang berhubungan dengan Fritra, mulai merembes dari tanduk dan ke dalam tubuh Mika. Dia merasa ngeri pada sensasi itu, dan hampir membuang klaksonnya. Matanya yang lebar dan ketakutan menatap ke depan tanpa melihat. Itu hanya penglihatan, aku meyakinkannya, menjaga suaraku tetap rendah dan menenangkan. Jari-jarinya putih di sekitar tanduk hitam legam. Tetaplah di dalam dirimu sendiri. Ingat tujuan kita. Fokus melalui itu. Jangan menarik terlalu keras. Biarkan saja mana yang mengalir. Aku terus mengalirkan kata-kata penghiburan, panduan saat aku mulai mendorong keluar dengan eter, mencampurkannya di dalam mana. Itu ditarik ke dalam tubuhnya di samping mana, ditarik oleh kehadiran Regis. Tidak semua mana yang lahir di Fritra ingin ditarik ke intinya dan malah merembes keluar dari nadi mana dan ke dalam tubuhnya, tetapi melalui manipulasi eter yang hati-hati, aku bisa mengumpulkan partikel-partikel liar ini dan menggiringnya ke arah yang benar. Sementara itu, kelopak mata Mika tertutup rapat sehingga kulit di sekitarnya menjadi putih cerah, sementara pipinya merona ungu dan dia mulai berkeringat banyak. Dari caranya menggertakkan gigi dan gelisah, aku tahu penglihatan apapun yang dilihatnya pasti sangat buruk. Aku mengerti, kata Mika beberapa menit kemudian, mengembuskan napas yang sedari tadi dia tahan. Itu, benar-benar, luar biasa, sangat mengerikan. Aku membungkuk dan menutup tangannya erat-erat di sekitar tanduk. Terus menggambar di atasnya, tapi jangan terlalu cepat. Selanjutnya, Regis dan aku pindah ke Byron. Dia beradaptasi lebih cepat dengan aliran mana yang rusak dan muncul dari penglihatan setelah hanya 1 atau 2 menit. Farai mengalaminya lebih sulit, penglihatannya begitu parah sehingga aku harus memegang tanduk di tangannya untuknya saat dia merintih dan berkedut. Namun, akhirnya, dia juga berhasil melewatinya, dengan Regis menarik eterku ke arah dirinya sendiri sementara aku memandu partikel abu-abu mana dan mencegahnya menembus tubuhnya. Lens menyesuaikan diri dengan ritme menarik dan memurnikan mana secara perlahan dari tanduk, yang hampir tampak seolah-olah terbakar saat mana gelap mendidih untuk menghiasi tubuh Lens dalam nimbus berasap. Akhirnya, tanpa bahaya mana yang meracuni tubuh atau pikiran mereka, aku bisa benar-benar melihat prosesnya. Begitu berada di inti mereka, mana sedang diproses, kotoran dihilangkan dan dimusnahkan oleh inti itu sendiri, tidak meninggalkan apapun selain mana murni di belakang. Tetapi proses apapun yang mencegah inti dari klarifikasi lebih lanjut tidak segera terlihat. Apa yang kamu lihat? Aku bertanya pada Gideon saat aku melihat mana bergerak dalam pusaran konstan di dalam inti mereka. Fasad pemarah Gideon telah mencair saat pikirannya tertuju pada tugas itu. Aku tahu itu akan terjadi, dia tidak bisa menolak masalah yang begitu rumit.
Ada jumlah perlawanan yang lebih tinggi dari biasanya saat mereka menarik dan mulai memproses mana, kecuali untuk lens Byron, yang saluran dan intinya tampaknya berfungsi pada efisiensi yang diharapkan mengingat kekuatan lens. Aku menduga itu karena sifat mana yang dimaksud, namun, bukan gejala pembatas yang ditempatkan pada mereka oleh artefak lens. Petik 2. Sayang sekali kita tidak memiliki artefak itu, Emily menambahkan sambil berpikir, satu jari mengetuk pipinya saat dia menatap peralatan mereka. Akan lebih mudah jika kita bisa mengupasnya dan mencari tahu cara kerjanya. Itu akan ideal, tapi aku memasukkan eter ke dalam rune dimensi, menarik dua dari tongkat pemberdayaan, kami memiliki ini. Di satu tangan, aku memegang artefak kurcaci, yang dibuat dari pegangan emas murni dan ditaburi cincin obsidian. Permata merah delima besar bersinar samar di salah satu ujungnya. Batang kedua, artefak yang dirancang hanya untuk digunakan oleh manusia, diatapi permata biru, dan pegangannya ditempa dari perak. Tapi kita tidak bisa menggunakan itu, kata Emily gugup. Persetan dengan hal-hal jahat itu, bentak Gideon dengan keras pada saat yang sama. Dari lens, hanya Byron yang tampaknya bisa fokus pada klakson dan percakapan kami, tapi dia tetap diam, wajahnya seperti seorang prajurit yang gugup yang mempercayai penilaian pemimpinnya. Apa yang Firion katakan tentang reaksi Gideon terhadap artefak kembali padaku? Apa yang kamu temukan dalam pemeriksaan kamu ini? Peralatan ilahi tidak dibuat untuk tangan manusia, kata Gideon seolah-olah membaca sesuatu dari ingatan. Siapapun dengan setengah otak hanya perlu melihat hal-hal itu selama 2 detik untuk melihat bahwa itu adalah bak lava sejati dari mantra yang berbeda, semuanya berlapis satu sama lain, tidak ada yang dapat diuraikan bahkan oleh seorang jenius sepertiku. Mungkin ada beberapa kebaikan yang terbungkus di dalamnya, tetapi Asura belum benar-benar membuktikan niat mereka baik, jadi akan sangat bodoh untuk berasumsi bahwa tidak ada lagi. Sebenarnya, aku setuju sepenuhnya dengan penilaian Gideon. Dalam pemeriksaan tongkat aku sendiri dalam semalam, aku telah menemukan lebih banyak tampaknya, daripada Gideon, termasuk membuat katalog beberapa lapis mantra pertama dan bagaimana mantra itu akan terungkap ketika tongkat diaktifkan. Itu adalah risiko, tapi aku tahu pasti bahwa Keses harus memiliki kunci untuk membatalkan batas yang ditentukan lens jika artefak itu membuat mereka lebih kuat. Kau benar, Gideon. Itulah mengapa kita tidak akan menggunakannya, kataku. Setidaknya, bukan seperti yang diinginkan Keses Indrat. Kalau begitu, kamu telah menemukan sesuatu. Alis Gideon yang setengah tumbuh naik ke tengah dahinya yang berkerut dan dia membungkuk di atas batu besar ke arahku. Lanjutkan. Aku menjelaskan apa yang telah aku uraikan dalam waktu singkat yang aku habiskan untuk mempelajari artefak. Gideon mengangguk, dan tak lama kemudian Emily menyeringai di sampingnya. Itu pemikiran yang bagus, kata mereka bersamaan, membuat Regis tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua menghabiskan terlalu banyak waktu bersama, dia terkekeh. Bukankah kamu terutama tinggal di dalam Arthur? Emily membalas, masih menyeringai. Seperti parasit atau semacamnya. Poin, Watsken, kata Regis, moncong kecilnya naik turun dengan penuh penghargaan. Jangan buang waktu lagi, kataku, mengembalikan artefak kurcaci kembali ke rune dimensiku dan bermanuver di depan Farai. Mika, Byron, kurangi undianmu di klakson sesedikit mungkin tanpa memutuskan koneksimu. Aku tidak berpikir kamu berisiko kehabisan tanduk sebelum waktunya, tetapi lebih baik aman daripada menyesal. Petik 2. Mereka tanpa kata melakukan apa yang aku minta, dan ada sedikit pengurangan jumlah mana berasap yang mengalir ke mereka. Tatapan dingin Farai mengikutiku dengan intens. Jari-jari tangan alaminya bergerak-gerak di klakson. Dia menarik napas dalam-dalam dan memantapkan dirinya. Bagi Rilmir, sepertinya aliran mana yang tidak merata melalui tubuhnya menjadi aliran yang stabil. Gerakannya di intinya menjadi gerakan berputar yang konsisten karena mana yang baru terus diintegrasikan ke dalam apa yang sudah dimurnikan. Dengan Aether bertindak sebagai perpanjangan dari indraku, aku menjangkau ke dalam intinya, merasakan dinding, di mana-mana seharusnya terus menjelajahi ketidaksempurnaan menit yang masih ada. Tapi mana bergerak tepat di dalam dinding inti, tidak pernah menyentuh atau menembusnya di luar tempat saluran tubuh dan pembuluh darah mengalir ke organ. Farai dengan cepat mencapai batas berapa banyak mana yang bisa dia serap. Segera akan menjadi sulit baginya untuk terus menggambar mana, dan, untuk semua mana yang masih bisa dia serap, jumlah mana yang dimurnikan yang sama akan bocor keluar dari intinya. Ini akan menyia-nyiakan mana sementara juga menjadi proses yang terlalu lambat untuk membantu kami melihat apa yang terjadi. Terlepas dari berapa banyak mana yang telah dia serap, aku masih tidak bisa merasakan mekanisme apapun di balik fenomena yang aku saksikan. Aku menggertakkan gigiku, merasa frustrasi untuk pertama kalinya. Aku telah berpikir dengan pasti bahwa masuknya mana akan menjadi kunci untuk menemukan apa yang telah dilakukan Keses pada mereka. Apa yang harus aku lakukan? Farai bertanya setelah beberapa saat, suaranya tegang di antara gigi yang terkatup. Roda gigi pikiranku berputar dengan tergesa-gesa. Emily dan Gideon belum melihat sesuatu yang berguna dalam semua bacaan mereka. Aku memiliki tongkat, tetapi aku tidak bisa mempercayai pemrograman internal artefak berfungsi jika aku menghambat efek tertentu. Sebelum aku bisa menggunakannya, aku perlu memahami persis bagaimana mantra pembatas bekerja. Bahkan membuat tebakan yang terpelajar bisa sangat berbahaya bagi lens.
Jika aku tidak bisa mengarahkan mantra dengan tepat setelah aku melepaskannya, ini semua akan sia-sia. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Farai perlu memindahkan lebih banyak mana. Pikirkan, Arthur. Kezes telah merancang artefak lens untuk membuat pembatas, tetapi lebih dari itu, pembatas ini disembunyikan dengan hati-hati, tidak terdeteksi bahkan ketika mage memanipulasi sejumlah besar mana. Tentu saja, itu berarti dia memiliki kekhawatiran, bahkan ketika artefak dibuat, bahwa penghalang buatan dapat dilakukan entah bagaimana. Tapi apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa menyembunyikan mantra seperti itu? Dan, yang lebih penting, bagaimana aku bisa menemukannya? Satu demi satu masalah, kataku pada diri sendiri, mencoba meredam arus deras dari pikiranku. Lebih tepatnya masalah, aku membutuhkan Farai untuk dapat terus memindahkan mana. Kalau saja dia bisa menggunakan rotasi mana. Pikiranku terhenti. Rotasi mana? Sylvia bersikeras bahwa manusia terlalu kaku dalam berpikir untuk mempelajari kemampuan itu, tetapi banyak dari apa yang dikatakan naga kepadaku ternyata salah, atau setidaknya tidak lengkap. Sekarang tampaknya sangat mungkin bahwa naga itu sendiri terlalu kaku dan sederhana dalam cara mereka melihat manusia, elf, dan kurcaci untuk melihat potensi kita. Menguatkan diri, aku berkata, aku tahu ini akan terdengar mustahil, tapi, Farai, aku ingin kamu mengeluarkan jumlah mana yang cukup signifikan tanpa memutuskan koneksimu dengan klakson. Alisnya berkerut menjadi cemberut frustrasi. Kamu benar, itu tidak mungkin. Tidak, aku meyakinkannya. Aku belajar bagaimana ketika aku baru berusia 4 tahun. Dia mengejek, dan aliran mana bergoyang. Ekspresinya mengeras, dan aku praktis bisa merasakan keinginannya menjepit seperti sifat buruk saat dia mendapatkan kembali kendali. Cara untuk menendangku saat aku jatuh. Menggosok bagian belakang leherku, aku memberinya senyum minta maaf. Aku akan mengatakan bahwa naga yang mengajariku mengatakan hanya seseorang dengan tubuh dan inti yang lentur yang dapat mempelajarinya. Seperti anak kecil. Tapi, kupikir dia pasti salah. Membaca pikiranku, Regis menjadi tidak berwujud dan melompat ke tubuh Farai. Aku akan membantu memandu mana dengan Ether, seperti sebelumnya, untuk menstabilkan koneksi. Aku ingin kau tetap fokus pada klakson, tapi bagian lain, aku ingin kau membaca mantra. Sesuatu yang bisa kamu lakukan tanpa berpikir. Untuk membantu menghubungkannya, aku mencondongkan tubuh ke arahnya dan meraih tangannya di tanganku, menjaganya tetap terkepal erat di sekitar tanduk kadel. Cobalah terbang, kata Byron, sebagian besar perhatiannya tertuju pada kami saat dia terus menarik hanya tetesan mana dari tanduk di pangkuannya. Itu sempurna, kataku, memberinya anggukan terima kasih sebelum mengalihkan semua perhatianku kembali ke Farai dan aliran mana dan ether yang menghubungkan kami dan klakson. Farai menggigit bibirnya, kilasan ketidakpastian melintas di wajahnya, lalu kembali merenggut kendali. Tidak ada yang terjadi selama 1 menit, lalu 2. Kemudian 5. Maaf, Farai akhirnya mengakui, sedikit rasa malu dalam suaranya, aku tidak mengerti. Menolak untuk membiarkan diriku menjadi frustrasi, aku terus mengingat pelajaran Sylvia di kepalaku. Tapi, aku tidak bisa mengajari Farai seperti yang diajarkan Sylvia padaku, aku menyadarinya dengan aliran adrenalin yang tiba-tiba. Aku harus melakukannya dengan cara aku sendiri, bagaimana aku bisa? Tidak apa-apa, aku menggelengkan kepalaku. Ikuti dengan hati-hati. Aku bisa menunjukkannya kepadamu. Seperti membentuk tanah liat dengan sekop, aku mulai mereformasi mana di inti Farai dengan ether aku. Ini tidak bisa dilakukan dengan mana, karena seorang penyihir tidak bisa mempengaruhi mana di dalam tubuh penyihir lain. Pada awalnya aku hanya menariknya keluar, menciptakan sedikit lebih banyak efek daripada jika kita membiarkannya dipaksakan secara alami, tapi itu baru permulaan. Saran Byron, aku pikir, sempurna. Terbang adalah sifat kedua bagi lens sebagai penyihir inti putih, sesuatu yang mereka lakukan tanpa berpikir, memanipulasi mana sekitar mereka untuk mengangkat mereka dari tanah. Bahkan untuk penyihir inti perak, prestasi seperti itu akan menghabiskan cadangan mana mereka dalam hitungan menit, tetapi penyihir inti putih bisa terbang berjam-jam. Itu adalah sesuatu yang Farai dan aku sama-sama pahami secara mendalam, dan salah satu dari sedikit mantra yang bekerja persis sama untuk semua lens. 1 menit berlalu saat aku mempraktikkan manipulasi mana melalui aether sambil secara bersamaan menjaga aliran aether yang stabil mengalir untuk menggiring mana tanduk ke tujuan akhirnya di intinya, di mana Regis melayang untuk menggambar aether dengan lebih akurat. Dan kemudian, dengan tiba-tiba yang membuatku lengah, Farai melayang dari tempat tidur lumut. Ini terasa sangat aneh, gumamnya, sedikit terhuyung. Pertajam perasaan itu, kataku saat aku berdiri untuk tetap sejajar dengannya, tanganku masih melingkari tangannya. Tahan saja dalam pikiranmu selama 1 menit. Merasa nyaman dengan sensasi memanipulasi mana dan menariknya pada saat yang bersamaan. Farai mengangguk sambil mengerutkan kening. Ekspresinya segera berubah menjadi tekad pantang menyerah, seolah-olah harga dirinya tidak akan menerima apapun kecuali kesuksesan. Kemudian, keluar sebagai pemenang, ekspresinya melunak. Napasnya seimbang dan tubuhnya diam seolah-olah dia sedang bermeditasi. Kami tetap seperti itu selama 1 menit lagi, lalu perlahan, sangat perlahan, aku mulai menarik pengaruhku sendiri, meninggalkannya untuk menjaga mana yang mengalir dengan sendirinya. Dengan setiap langkah,
penerbangannya akan menjadi tidak stabil saat dia bergoyang-goyang di udara, lalu dia akan menekan dan mengendalikannya, dan aku akan sedikit mereda. Tepat saat aku akan melepaskan bagian terakhir dari pengaruhku, Farai mengulurkan tangan dan mencengkeram tanganku. Aku tidak bisa menahan senyum terkejut meskipun dinginnya es menggigit. Memegang erat-erat, aku berhenti menyalurkan ether melalui inti dan mantranya. Masih bersila, Farai melayang beberapa kaki dari tanah saat mana abu-abu mengalir ke dirinya dari tanduk kadel. Sungguh menakjubkan, tetapi terobosan itu sangat jauh dari apa yang kami coba capai, sulit untuk melihatnya seperti itu. Untuk tujuan kami, itu bukanlah batu loncatan. Emily, katakan padaku kamu melihat sesuatu di sini. Maaf, bacaannya tidak menunjukkan apa-apa. Suara Gideon menyela suaranya. Buka matamu, gadis. Lihat di sini. Apa kamu yakin? Aku benar-benar tidak. Di sini. Teman-teman, bentakku, sarafku diajarkan seperti tali busur yang ditarik. Oh, aku pikir aku melihatnya, kata Emily, suaranya mencicit bersemangat. Aku mengikuti penyerapan dan pelepasan mana Farai melalui Rilmir, tetapi tidak dapat melihat atau merasakan sesuatu yang baru. Jadi apa itu? Dia mencondongkan tubuh ke arah rangkaian bacaan tak terbaca yang tersusun di depannya, menyipitkan mata melalui kacamatanya saat Gideon menunjuk sesuatu. Seperti celah atau luka di inti itu sendiri, tempat di mana inti tidak aktif. Regis, apakah kamu merasakan hal seperti itu? Semuanya berkilau dan putih di sini. Tidak ada luka yang terlihat. Partikel eterik berkerumun di dalam dan di sekitar inti Farai. Dengan mereka, aku menyodok dan mendorong kemanapun aku bisa mencapai, tetapi aku tidak bisa merasakan celah-celah yang digambarkan Emily ini. Aku ingin kamu mengeluarkan lebih banyak mana, kataku kepada Farai. Sebuah pikiran tiba-tiba menyala seperti artefak pencahayaan di pikiranku. Tangan kamu. Farai, kamu sudah mempertahankan aliran mana yang konstan hanya untuk menopang lenganmu. Fokus pada itu. Dorong lebih banyak mana ke sana, keluar darinya. Tidak masalah apa yang dilakukan mana, asalkan kamu menyalurkannya dan mempertahankan ruang untuk terus menggambar lebih banyak. Petik 2. Frost mulai merayap di sepanjang bagian luar lengan sihir Farai yang membeku. Awalnya hanya petunjuk, kemudian lebih seperti kristal es yang terbentuk di atas permukaan halus, membekukan kulitku dan mengirimkan jaring es biru muda merayapi lenganku. Udara di sekitar kami menjadi sangat dingin, akhirnya menghasilkan salju yang turun perlahan di sekitar kami. Sempurna, pertahankan itu. Karena semakin banyak mana mulai meninggalkan intinya, itu mencapai semacam keseimbangan. Emily terkesiap. Di sana. Saat dia mengatakannya, aku menemukan mereka. Di tengah input dan output mana yang seimbang sempurna melalui inti, ada 6 titik di mana gangguan samar dalam aliran yang lancar dapat dirasakan. Menyerap mana saja tidak menyoroti titik-titik karena cara mana yang masuk berputar dan berputar saat mendorong dan memadatkan mana yang sudah ada. Dalam keadaan lain, lukanya tidak. Bekas luka, aku pikir, sama sekali tidak terdeteksi. Kezes pasti mengira mantranya tersembunyi dengan sempurna. Percikan kesenangan pembalasan membawa seringai ke bibirku. Bagus, Emilia. Itu harus itu. Petik 2. Tapi apa poin-poin ini, dan bagaimana mereka mencegah mana untuk terus mengklarifikasi inti lens? Setiap terobosan hanyalah batu loncatan terkecil di jalan menuju pemahaman. Aku harus melepaskan. Sebisa mungkin, jangan biarkan mana ini menyebar di tubuhmu. Tapi aku pikir kita hampir sampai. Farai memberi aku satu anggukan tersentak sebagai pengakuan, dan aku melepaskan kedua tangannya dan output konstan aku dari eter. Membersihkan embun beku dari kulitku, aku mengambil tongkat bergagang perak. Emily, serahkan pembacaannya pada Gideon. Aku pikir aku akan membutuhkan bantuan kamu untuk ini. Petik 2. Dengan enggan, dia meninggalkan peralatannya dan berputar di sekitar lens untuk berdiri di sampingku. Aku mengatur kristal safir pijar pada tulang dada Farai. Oke, masukkan mana ke dalam tongkat. Aku merasakan matanya terbakar ke sisi wajahku, tetapi tetap menatap kristal dan tongkat, mengawasi setiap gerakan mana dan ether yang sangat kecil. Setelah beberapa detik, dia mencengkeram tongkat di antara dua cincin perak, tepat di bawah tanganku sendiri, dan mendorong keluar dengan mana. Kristal menyala dengan cahaya biru, membiaskan kepingan salju di udara dan memandikan tepi danau dalam cahaya safir yang berkilauan. Segera, mana dan aether melompat hidup, partikel-partikel mengembun menjadi mantra dan mengalir di sepanjang tongkat. Menjangkau, aku menarik ether yang mengelilinginya dan memasukkan tongkatnya. Mantra gabungan tersentak berhenti, bergerigi dan cacat, dan tongkat mulai gemetar di tanganku. Keringat dingin muncul di alisku, dan aku menggandakan usahaku untuk menahan sihir di tempatnya. Tongkat itu sendiri dirancang untuk melepaskan beberapa mantra secara berurutan, tapi aku tidak bisa membiarkan itu. Apapun yang Kezes maksudkan untuk alat ini, mereka hanya akan merugikan kita dalam jangka panjang. Sebagai gantinya, aku hanya perlu melepaskan mantra yang akan membatalkan kerusakan pada inti Farai. Dengan derit geser logam, retakan menjalar sepanjang batang. Kekuatan menahan begitu banyak mana merobek artefak itu dari dalam. Regis. Rekanku terbang bebas dari tubuh Farai, wujudnya hanya muncul sesaat sebagai gumpalan yang terbakar, lalu dia menghilang ke dalam tongkat.
Rasa sakitnya mendera tubuhku saat kekuatan yang melonjak di sekitar artefak mulai merobek bentuk inkorporealnya. Ini seperti mencoba kencing di badai. Cahaya permata mulai berkedip sebentar-sebentar dari penumpukan energi. Panasnya mengubah kepingan salju menjadi hujan. Jantungku berdebar seperti sayap kupu-kupu, dan keringat mengalir ke mataku yang tak berkedip. Ada terlalu banyak energi, lebih dari yang seharusnya. Itu seperti tongkat bereaksi untuk dirusak. Sebuah perlindungan, aku menyadari dengan tulis sakit di nyali aku. Sebuah jebakan kalau-kalau ada yang mengacaukan artefak. Sial. Seluruh tubuhku mulai bergetar. Kalian semua harus lari, kataku, kata-kata itu bergetar aneh saat keluar dari mulutku. Farai tidak menyadari peringatanku, tapi Mika dan Byron sudah setengah jalan dalam sekejap. Byron meraih Farai saat Mika berbalik, tampaknya berniat untuk menangkap Emily dan Gideon. Jangan bergerak, idiot, bentak Gideon. Dia melingkarkan semacam kawat di bahunya dan perlahan, dengan hati-hati mendekatiku, Farai, dan artefak itu. Dengan semacam klip, dia menempelkan salah satu ujung kawat ke artefak. Yang lain membuntuti seperti cacing tembaga panjang kembali ke peralatan yang diletakkan di belakang lens. Tekanannya langsung berkurang, dan aku merasakan mana ditarik dengan cepat di sepanjang kabel dan menjadi serangkaian kristal mana. Kamu punya waktu sekitar 20 detik sebelum kristal itu kelebihan beban dan kita semua mati dengan mengenaskan, kata Gideon dengan acuh tak acuh. Dengan tekanan yang berkurang dan Regis di sana untuk membantu menggambar dan memfokuskan aetherku, aku membungkus sihir tongkat dengan kekuatanku sendiri dan menekan sekuat keinginanku. Mana stabil, tapi itu tidak akan bertahan lama. Apa yang sebenarnya kita lakukan di sini? Regis bertanya dengan mental yang setara dengan menghela napas lega sesaat. Mantra ketiga yang terkandung dalam tongkat adalah mantra penyembuhan berbasis Vivum. Aku yakin itu mantra untuk menyembuhkan inti mereka, tapi semuanya campur aduk. Lebih buruk daripada campur aduk, banyak mantra tampak rusak. Tekanan ramping dan pengurasan selanjutnya pada mana artefak telah membuat banyak mantra tidak lengkap. Di sini, Regis berpikir dengan mendesak, menarik perhatianku ke segerombolan mana dan ether tertentu di dalam relik. Hancur dan terdistorsi, seutas benang aether tipe Vivum melilit gelombang amorph mana keperakan seperti yang digunakan oleh ibuku dalam mantra penyembuhannya. Menggunakan aether murniku sendiri, aku mulai menenun penghalang di sekitar mantra, secara efektif memotongnya dari sisa mana, seperti seorang penjahit memotong jahitan untuk melepaskan sepotong kain dari pakaian. Kehabisan waktu, kata Gideon sambil memeriksa kumpulan kristal mana. Di sebelahku, Emily merintih. Buku-buku jarinya memutih di sekitar batang perak. Tiba-tiba lututnya lemas, dan dia mulai jatuh. Aku melingkarkan satu lengan di sekelilingnya, menariknya ke sisiku. Dengan mantra yang terpisah dari yang lain, aku melepaskannya, lalu menyaksikannya mengalir keluar melalui kristal dan masuk ke inti Farai. Mana dan ether berdengung di sekitar inti, tetapi tidak ada yang terjadi. Gideon, aku berteriak. Dia membungkuk di atas pembacaan. Tidak ada perubahan. Nafasku tertahan. Semua mana yang bocor, semua kompresi dan penundaan, memisahkan mantra. Kita pasti telah merusak sesuatu. Mantra itu tidak lengkap, tidak berfungsi. Sialan, aku menggertak dengan gigi terkatup. Statis kabur terbentuk di sekitar tepi penglihatan tepi aku dari ketegangan. Mengambil bagian terkecil dari kesadaranku, aku memisahkan sepotong ether dan memberdayakan Godrune Requiem Aroa. Cahaya keemasan menyala melawan hujan sihir yang berderai lembut di sekitar kami. Visi aku menjadi sedikit lebih dari terowongan yang jelas di tengah kekosongan statis. Aku mencoba mengedipkannya tanpa hasil. Partikel eterik menari-nari di lengan aku dan melintasi permukaan batang. Retakan tertutup saat partikel pecah dan mengembun di sana, membatalkan kerusakan pada artefak itu sendiri. Bagian terbesar dari fokus aku tetap pada mantra yang rusak, dan aku menginginkan titik emas melewati artefak dan masuk ke inti Farai. Perbaiki mantranya, desaku. Aku mengerti maksud di balik mantra itu, jika bukan secara spesifik. Itu sudah cukup, tapi Aroas Requiem hanya gagal di dalam inti. Partikel tidak tertarik pada mantra yang rusak. Dalam keputusasaan murni, aku mengarahkan mereka ke inti itu sendiri, berharap untuk menghilangkan bekas luka dan membalikkan kerusakan yang telah dilakukan Keses. Tetap saja, tidak ada yang terjadi. Wawasan aku tentang Godrune itu tidak lengkap. Aku tidak bisa menyembuhkan seseorang, dan sepertinya aku juga tidak bisa membuat ulang mantra yang rusak. Aku mendapati diri aku mempertimbangkan saat-saat di reliktem ketika aku bergegas untuk mendapatkan wawasan melalui batu kunci. Begitu banyak dari apa yang telah terjadi sejak itu bisa diperbaiki jika saja aku memiliki wawasan yang lebih lengkap tentang Aroas Requiem. Tapi kekuatan apapun yang diberikan Godrune ini sepertinya mempermainkanku dengan lelucon kejam. Seni, mantra di tongkat, kata Regis, menarik perhatianku kembali ke tempat mantra pertama kali terbentuk di dalam artefak. Dengan suara tajam dari guntingan perak berulang-ulang, artefak itu terus sembuh dan pecah, lalu sembuh lagi. Di dalamnya, mantra melakukan hal yang sama. Setiap kali partikel eterik dari Aroas Requiem memperbaiki artefak, mantra di dalamnya muncul kembali, utuh dan tidak rusak. Itu dia. Membaca pikiranku, Regis bergegas keluar dari artefak dan mengambil bentuk fisik, rahangnya menutup di sekitar kristal pada akhirnya.
Saat tongkat itu sembuh, aku memotong mantra penyembuhan dengan eter, dan Regis menarik vivum yang menyelimuti mana keperakan. Itu terlepas sebelum perangkat Gideon bisa menggantikan mana, dan Regis menelannya. Mantra itu melayang ke dirinya, mencari inti. Dia menerkam Farai, menjadi tidak berwujud tepat ketika cakarnya menyentuhnya, dan kemudian menembak ke intinya. Mantra, yang ditarik ke dalam dirinya melalui dia, dilepaskan. Itu segera pecah menjadi 6 bagian yang sama, tetapi mereka tanpa arah. Melepaskan Requiem Aroa sehingga aku bisa mengirim sulur eter ke inti Farai, aku mengarahkan setiap bintang perak mana yang melayang ke salah satu bekas luka. Cahaya putih memancar di permukaan inti Farai, lalu mengalir di sepanjang saluran dan pembuluh darahnya sampai keluar dari pori-porinya, memandikannya dalam cahaya putih lembut. Sekarang, Emily, sekarang. Kataku dengan suara parau. Mana Emily surut, dan dia menarik tangannya dari artefak, tubuhnya merosot ke tubuhku karena kelelahan. Lonjakan sihir di dalam tongkat berhenti, partikel-partikel berjatuhan bebas dari bentuknya yang mengerut, mantra-mantra menghilang tanpa efek. Mata Farai berputar ke belakang dan dia jatuh dari udara, jatuh telungkup di tanah di samping Byron. Dia tersentak seolah ingin menangkapnya, mengingat tanduk di tangannya, dan membeku. Secepat dan selembut yang aku bisa, aku menurunkan Emily yang gemetar ke tanah sebelum bergegas ke Farai. Napasnya dangkal dan hubungannya dengan klakson telah terputus, tapi dia masih hidup. Aku menariknya tegak. Farai, ayo, Lan. Tiba-tiba lengannya melingkari tubuhku dan dia menarikku ke dalam pelukan erat, napasnya terengah-engah. Aku membeku, lengah. Berhasil, dia terengah-engah. Aku bisa merasakannya, Arthur. Aku mencari intinya, dan seringnya lebar menyebar di wajah aku ketika aku menyadari bahwa dia benar. Mana memenuhi seluruh intinya, menekan cangkang yang mengeras. Saat aku melihat, dia meraih mana atmosfer di sekitar kami dan menariknya. Di mana ia menjelajahi dinding putih organ, tidak lagi tertahan oleh bekas luka apapun yang ditinggalkan artefak lens padanya. Kami telah melakukannya. Mantra Indrat dibatalkan.